Netizen dikejutkan oleh berita seorang artis yang tiba-tiba kesurupan di atas panggung. Selain itu, di bulan Juli lalu terjadi fenomena kesurupan massal di sebuah pabrik di wilayah Majalengka. Kesurupan bukanlah fenomena aneh di Indonesia, tapi apakah kesurupan itu benar terjadi? Dan apakah ada catatan Alkitab tentang peristiwa kesurupan? Mari ikuti penelusuran fakta Alkitab kali ini. Apa itu kesurupan? Kesurupan adalah sebuah kondisi di mana seseorang dirasuki setan sehingga menunjukkan tindakan aneh atau ekstrim. Sebagai contoh, orang yang kerasukan setan bisa melakukan tindakan yang menyakiti dirinya sendiri atau bahkan menyerang orang lain. Juga menunjukkan perilaku berbeda seperti suara yang berbeda atau tatapan mata kosong. 7 kejadian kesurupan di Alkitab. Raja Saul dirasuki roh jahat. Dalam 1 Samuel 16 ayat 23 menuliskan Saul dihinggapi roh jahat yang membuatnya cemas dan gelisah. Hanya ketika Daud memainkan kecapi bagi Saul, maka roh itu menjauh. Tapi ada saat di mana permainan kecapi Daud tidak bisa menenangkan Saul, sehingga ia kerasukan dan hampir membunuh Daud. 1 Samuel 18 ayat 10-11. Orang gila di Gadara yang dirasuki legion. Saat Yesus tiba di Gadara, dia bertemu 2 orang gila yang kerasukan setan. Di Matius 8 ayat 28-34. Akhirnya Yesus mengusir setan-setan itu masuk ke kawanan babi. Dipercaya bahwa saat itu yang merasuki adalah legion atau kumpulan setan yang berjumlah ribuan. Markus 5 ayat 1-10 dan Lukas 8 ayat 26-39. Orang kerasukan sehingga bisu dan buta. Saat Yesus sedang mengajar di hari Sabat, dibawa kepadanya seorang yang kerasukan, sehingga orang itu bisu dan buta. Dengan kuasa Tuhan, orang itu dilepaskan dan bisa melihat dan berbicara. Matius 28 ayat 22-23. Anak yang kerasukan dari perempuan Kanaan. Ibu anak ini, sekalipun bukan orang Yahudi, percaya kepada Yesus dan memohon kepadanya untuk membebaskan anaknya yang kerasukan. Walaupun sempat ditolak Yesus, perempuan Kanaan ini terus merendahkan hatinya dan tekun memohon hingga Yesus memuji imannya dan menyembuhkan anaknya. Matius 15 ayat 21-28, Markus 7 ayat 24-30. Anak yang kerasukan dan sering melukai diri. Orang tua anak ini sudah membawa anak tersebut kepada murid-murid Yesus, namun mereka tidak berhasil membebaskannya. Anak tersebut sakit ayan dan sering jatuh ke dalam api dan air. Yesus kemudian mengusir setan itu dan anak itu sembuh. Matius 17 ayat 14-21. Wanita kerasukan yang bisa meramal. Ketika Paulus dan Silas di Filipi, mereka bertemu perempuan yang memiliki kemampuan meramal karena dirasuki setan. Perempuan ini terus mengganggu Paulus dan Silas hingga akhirnya mereka mengusir setan itu dari tubuh wanita ini, dan ia kehilangan kemampuan meramal. Kisah Para Rasul 16 ayat 16-18. Anak-anak Skewa gagal menyembuhkan orang kerasukan setan. Kisah kerasukan ini terjadi di Efesus saat anak-anak Skewa, seorang imam kepala Yahudi, mencoba meniru Paulus yang mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Namun bukannya setannya keluar, malah mereka yang diserang oleh orang-orang kerasukan tersebut. Kisah Para Rasul 19 ayat 11-18. Dari 7 kejadian kesurupan atau kerasukan setan yang dicatat Alkitab, kita belajar bahwa manusia bisa dikuasai roh jahat. Namun, kuasa Tuhan sanggup mengusir setan dan menyembuhkan orang tersebut. Tidak setiap orang bisa mengusir setan. Namun orang yang dipenuhi Roh Kudus dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Sebab Yesus pernah berkata, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Markus 16 ayat 17-18. Anda sendiri, apakah percaya dengan fenomena kesurupan dan kerasukan setan ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya.